Terarium. Semakin sempitnya lahan terbuka membuat masyarakat mencari sesuatu yang dapat menghijaukan halaman rumah dan lahan sekitarnya. Konsep tanaman hias dalam media transparan yang disebut terarium menawarkan alternatif tanaman hias yang berbeda. Terarium sendiri merupakan seni tanaman hias di dalam media yang terbuat dari kaca atau plastik transparan. Keunikan dari terarium terletak pada bahan yang digunakan dan fungsinya sebagai tanaman mini. Terarium ini tidak memakan banyak tempat karena ukurannya yang mini dan mudah disimpan di mana saja. Tujuan bisnis terarium yang pertama, melakukan inovasi dan kreasi pada terarium. Yang kedua, memanfaatkan berbagai peluang dari bisnis terarium agar menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, membuat kita mencintai bumi dengan cara mendaur ulang sampah kaca dan plastik bening. Dan yang keempat, terarium dapat dijadikan sebagai pilihan bisnis yang menjanjikan dan berkualitas. Alasan pemilihan jenis usaha, yang pertama, membuat sebuah inovasi baru dari tanaman hias kaktus. Yang kedua, usaha ini belum banyak pesaing, sehingga peluang mendapatkan keuntungan sangat besar. Jadi saya akan menjelaskan tentang aspek pasar. Yang pertama ada segmenting. Produk yang kita pasarkan mencakup berdasarkan usia di sini, usia remaja sampai ke dengan dewasa. Yang selanjutnya ada tempat tinggal. Di sini kita memposisikan mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal dengan lahan yang luas untuk bercocok tanam. Selanjutnya ada gaya hidup. Bercocok tanam sudah menjadi tren gaya hidup masyarakat milenial pada zaman sekarang. Yang selanjutnya ada targeting. Selama masa pandemi ini kita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah jika tidak ada aktivitas yang mendesak. Dari hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lahan bisnis dan juga membuat orang lebih aktif walaupun di rumah saja. Dengan menyediakan paket untuk membuat terarium dalam bentuk mentahan yang bisa dikreasikan sesuai dengan apa yang konsumen inginkan, mulai dari pot, warna kaktus, dan juga hiasan di dalam terarium. Selanjutnya, positioning. Produk terarium ini merupakan sebuah inovasi produk dari tanaman hias kaktus. Jika biasanya tanaman kaktus hanya disimpan di dalam pot biasa, di sini kami berinovasi dengan menyediakan tanaman kaktus dalam terarium dengan berbagai bentuk. Dibandingkan dengan produk lain, produk terarium kami bisa dimanfaatkan dan membuat tanaman mini di rumah. Karena ukurannya yang kecil, terarium ini dapat disesuaikan dan disimpan di mana saja. Produk terarium ini mempunyai kendala yaitu dalam segi pemeliharaan, tapi produk terarium ini menjadikan ruangan lebih indah. Dalam strategi pemasarannya, yang pertama kita ada dari mulut ke mulut, yang kedua ada melalui media sosial yaitu melalui Instagram, Twitter, e-commerce dan lain-lain. Yang ketiga pengembangan pasar, yang terakhir ada pengembangan produk. Lalu ada aspek produksi yang dimana ditinjau dari segi produk, terarium adalah salah satu variasi baru tanaman hias dengan bentuk yang menarik. Diharapkan para konsumen lebih tertarik dikarenakan lebih efisien dan memiliki keunikan tersendiri dari bentuk dan manfaat yang ditawarkan. Lalu ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada wadah kaca bening, skop mini, lalu ada tanah, lalu ada batu hias dan pasir putih, terus ada arang dan aksesoris landscape. Lalu yang terakhir ada batu kerikil putih, terus ada tanaman hias kaktus. Di sini ada aspek SDM. Yang pertama ada CEO. Tugasnya yaitu merencanakan, mengelola, dan menganalisis segala aktivitas bisnis. Yang kedua ada manajer keuangan yang bertugas mengoperasikan roda kehidupan perusahaan agar bisa berjalan secara efisien mungkin. Dan yang ketiga ada manajer produksi, melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi. Dan yang terakhir ada manajer pemasaran yang bertugas melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar. Selain kami berempat, kami memiliki rencana untuk merekrut manpower untuk bagian produksi maupun pemasaran dari kalangan mahasiswa, sehingga dapat membantu perekonomian mahasiswa dan membuat para rekan mahasiswa lebih mandiri.
Yang kedua di sini ada dalam hal distribusi produk. Kami bermitra dan bekerja sama dengan jasa pengiriman yang sudah sangat dipercaya oleh masyarakat Indonesia dalam kualitas layanan dan kecepatan pengirimannya. Jasa pengiriman tersebut diantaranya adalah Grab, JNE, dan JNT Express. Yang terakhir di sini ada aspek keuangan. Yang pertama ada penentuan harga. Harga pokok produksi kami berkisar 25.000 sampai 50.000 per piece. Harga jual produk per piece berkisar 50.000 sampai 75.000. Jadi keuntungan kita per piece yaitu 25.000. Perusahaan kami membutuhkan modal sebesar 212 juta yang terdiri dari sewa kantor 25 juta per tahun, membeli mobil box seharga 150 juta, bahan pokok produksi 10 juta per bulan, biaya iklan 5 juta, biaya administrasi 10 juta, biaya pemasaran 7 juta, dan yang terakhir biaya distribusi sebesar 5 juta. Jadi apabila ditotalkan, modal perusahaan kami yang dikeluarkan yaitu 212 juta.